Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan yang sehat ya, amin. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin beribadah dan semangat belajarnya. Nah, untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk tema 2. Subtema yang kedua itu mengenai bekerja sama mencapai tujuan untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Bu Eni mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan tugasnya tepat waktu dan juga sudah selalu hadir dalam kegiatan tahfidz ya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat dan soleh dan solehah. Amin. Nah, hari ini langsung saja kalian bisa membuka buku LKS Exercise halaman 18 atau kalian bisa langsung menyimak video dari Bu Eni hari ini. Oke, mulai ya. Untuk yang pertama, mata pelajaran PPKN. Ini mengenai penerapan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah proklamasi tepat tanggal 17 Agustus 2021. Indonesia telah merdeka selama 76 tahun ya. Kita baru saja memperingati kemerdekaan Republik Indonesia kita yang tercinta ini. Nah, persatuan ini teman-teman sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan. Segala perbedaan yang ada di Indonesia, yang ada di bangsa Indonesia ini harus kita satukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, salah satunya adalah dengan kerjasama. Kemerdekaan Indonesia ini bukanlah sebuah hadiah dari penjajah, tapi kemerdekaan Indonesia ini berasal dari perjuangan kita sendiri, berasal dari perjuangan para pahlawan dan bekerja sama untuk melawan seluruh penjajah sehingga para penjajah berhasil mengusir para penjajah dan kita bisa memerdekakan. Itu ya. Nah, ini perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan ini tidak mudah. Nah, itu tugas kita semua, tugas kalian ini untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini ada arti persatuan dan kesatuan. Coba kalian bisa membedakan nggak? Nah, ini persatuan dan kesatuan. Perbedaan antara persatuan dan kesatuan. Coba kalian simak. Untuk persatuan, ini persatuan adalah utuh dan tidak terpecah belah. Kemudian ada kesatuan, ini adalah hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Sehingga kalau kita gabungkan, apa sih arti persatuan dan kesatuan? Nah, persatuan ini adalah bersatunya beragam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh. Itu adalah persatuan dan kesatuan. Nah, dalam persatuan dan kesatuan ini teman-teman, bagi bangsa Indonesia ini merupakan alat untuk meraih cita-cita, alat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Itu adalah persatuan dan kesatuan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur yang terdapat di dalam isi Undang-Undang Dasar Negara kita. Nah, arti penting persatuan dan kesatuan itu ada. Nanti kita pelajari, coba ya. Lanjut dulu. Bentar. Ini ada arti penting kesatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, ini yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai apa? Ya, sebagai semboyan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ada sikap nasionalisme. Nasionalisme ini adalah sikap kita cinta terhadap tanah air, sikap kita cinta terhadap Indonesia bisa
diterapkan dengan satu, membeli produk dalam negeri. Kita nggak usah lah membeli dari luar negeri, cukup dari hasil karya negeri. Kemudian yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kita dibebaskan dalam bertanggung jawab. Kemudian yang keempat ada wawasan Nusantara. Ini adalah pengetahuan kita mengenai Indonesia sendiri, mengenai bangsa Indonesia kita sendiri. Dan yang kelima ada semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Itu arti pentingnya. Kemudian ini ada alat pemersatu bangsa. Apa sih alat-alat yang diperlukan supaya bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam bangsa, suku, agama, bahasa bisa bersatu? Nah, ini alat-alatnya. Coba kita pecahkan satu persatu. Ada dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila, yang 5-limanya ini merupakan satu kesatuan keseluruhan yang utuh dan tidak bisa terbelah-belah. Ini dari sila 1 sampai sila 5 sudah mengatur bagaimana kita bersatu di dalam sebuah negara. Kemudian yang kedua, teman-teman, ada bendera merah putih. Ini yang menyatukan bangsa Indonesia. Dari suku Jawa, mungkin dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dari Jakarta, Papua, semuanya sama. Benderanya cuma satu, apa? Ya, bendera nasional, bendera merah putih. Kemudian ada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Ini juga pemersatu. Kemudian ada lagu kebangsaan kita yang selalu kita nyanyikan saat kita upacara, ada Indonesia Raya. Ini juga milik seluruh bangsa Indonesia. Yang kelima, yang terpenting, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Coba bayangkan teman-teman, apabila kita tidak mempunyai bahasa pemersatu, bagaimana kita bisa berbicara, kita bisa komunikasi dengan orang lain. Misalnya kita diajarkan di Jawa berbahasa Jawa, kemudian di Papua diajarkan bahasa Papua. Apakah kita bisa berkomunikasi kalau tidak ada bahasa pemersatu kita, bahasa Indonesia? Nah, ini adalah kehebatan dari bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. Nah, ini ada kerjasama yang juga merupakan salah satu penerapan dari sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat ya, yang terlihat di gambar ini. Nah, ini ada nilai kerjasama sesuai dengan sila Pancasila keberapa? Ya, ketiga, persatuan Indonesia. Kerjasama juga dikenal dengan istilah gotong royong. Makanya kita hidup di lingkungan masyarakat ini selalu ditekankan untuk selalu mempunyai sikap tenggang rasa dan membudidayakan istilah gotong royong di dalam masyarakat kita. Contohnya banyak sekali teman-teman, nanti kita bisa pelajari ada contohnya. Nah, ini contoh kegiatan yang mencerminkan kerjasama. Ada membersihkan rumah bersama keluarga, ini kalau di lingkungan keluarga, benar. 2, merapikan mainan bersama adik setelah selesai digunakan, juga di keluarga. Nah, ada kerja bakti membersihkan selokan, ini di masyarakat yang biasa sering kita lakukan. Ini biasanya membersihkan pinggir jalan itu ya, menghiasi lapangan untuk merayakan HUT RI. Ini juga merupakan contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, itu untuk materi PPK-nya tadi kita sudah mempelajari tentang arti penting apa? Kesatuan dan kesatuan. Sekarang kita ke bahasa Indonesia dengan kalimat efektif. Jika kemarin kita sudah belajar tentang apa, kalau masih ingat teman-teman? Ya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang kata tanya dan juga kalimat tanya. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang kata baku. Hari ini dulu ya teman-teman, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat yang disusun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku
kata sesuai kaidah kebahasaan yang tepat. Hampir sama dengan kata baku. Ini ada penekanan untuk kalimat. Kalau kata baku itu bentuknya kata, kalau kalimat efektif itu berarti satu kalimat. Nanti ada contoh dari Bu ini supaya kalian bisa lebih paham bagaimana topik kalimat efektif itu. Saya nggak bisa membedakan, bisa ya, pasti bisa. Nah nih, kalimat efektif itu menggunakan kosakata yang tepat, jelas dan tidak berulang serta tidak memiliki makna ganda atau ambigu. Nah, ciri-ciri kalimat yang efektif itu seperti ini. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal ada subjek dan ada predikat, ada orangnya dan ada tindakannya, itu minimal. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jadi tidak kata yang digunakan itu tidak bertele-tele, maksudnya tidak pemborosan kata, kita harus menghemat kata. Nah ini contohnya teman. Para siswa-siswi kelas 6 sedang mengikuti upacara bendera dengan sungguh sangat hikmat. Coba teman-teman pahami dulu. Para siswa-siswi kelas 6 sedang mengikuti upacara bendera dengan sungguh sangat hikmat. Di sini ada kata para siswa-siswi. Para itu sudah berarti jamak, siswa-siswi juga jamak. Berarti jamak-jamak. Kita nggak perlu menggunakan jamak-jamak. Kita pilih satu saja. Kita pilih para siswa atau siswa-siswi. Kita pilih salah satu. Jadi untuk yang pertama salah ya. Itu yang pertama, kita bisa mengubahnya menjadi para siswa kelas 6 atau siswa kelas 6, itu aja sudah betul. Sedang mengikuti upacara bendera dengan sungguh sangat hikmat. Sungguh dan sangat ini hampir memiliki kesamaan. Sungguh dengan sangat. Kita pilih aja salah satu, sungguhnya atau sangatnya. Ini. Nah, sehingga kalimat tersebut tidak efektif. Dan supaya menjadi efektif, kita ubah menjadi seperti ini. Siswa-siswi kelas 6 sedang mengikuti upacara bendera dengan sangat hikmat. Nah, itu merupakan contoh penghematan kata yang merupakan kalimat efektif. Jadi yang di atas itu bukan kalimat efektif, kalimat tidak efektif. Kita ubah menjadi yang bawah ini, menjadi kalimat yang efektif. Caranya dengan mengurangi kata-kata yang tidak penting, yang dianggap tidak penting dan juga tidak mempengaruhi isi dari kalimat. Itu yang terpenting teman-teman. Nah, nanti akan ada latihan soal dari Bu ini. Kalian bisa mengerjakan di buku tugas kalian teman-teman berkaitan dengan arti dari persatuan dan kesatuan, juga ada kalimat efektif. Nanti coba kalian kerjakan. Apabila kalian mengalami kesulitan, boleh ya langsung tanya Bu Eni, boleh langsung tanya Pak Har, boleh tanya siapapun boleh. Sekarang ini kita sedang dituntut untuk kalian sudah dituntut untuk belajar secara mandiri. Nah, apabila kalian kesulitan, kalian boleh langsung bertanya sama Bapak Ibu guru. Itu ya. Nah, setelah kalian melihat video ini, coba sekarang kalian buka tugasnya dan kalian tulis dulu soalnya, kemudian langsung dikerjakan di bawahnya. Nah, hati-hati untuk penulisan dalam kalimat efektif. Oke. Nah, Bu ini rasa untuk materi hari ini cukup sekian ya teman-teman. Bu ini mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.